Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotnita Putri Siregar. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ra'yu. Nah, kata ra'yu adalah masdar dari kata ra'yu yang secara etimologi artinya melihat. Kata ra'yu atau yang seakar dengan itu terdapat dalam 328 ayat yang tersebar dalam Al-Quran. Tentang apa yang dimaksud dengan kata ra'yu? Kata ra'yu itu dalam Al-Quran tergantung kepada apa yang terjadi, apa yang menjadi objek dari perbuatan melihat. Kata objek yang dikenai oleh kata ra'yu dalam Al-Quran secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu objek yang konkret atau berupa dan objek yang abstrak tidak berupa. Terhadap objek yang konkret, kata ra'yu itu berarti melihat dengan memperhatikan. Nah, kata ra'yu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dalam artian memikirkan. Memikirkan juga berarti hasil pemikiran atau rasio. Untuk artian berpikir dalam Al-Quran juga digunakan kata fakaro atau kata lain yang berakar kepada kata itu. Kata kafaro dalam 18 ayat Al-Quran yang pada umumnya bersamaan artinya dengan kata ra'yu tersebut. Umpamanya firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 juz 8, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim awalam yatafakkaru fi anfusihim, yang artinya dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Nah, kata lain yang digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang artinya berpikir adalah nazaharo, yang dimana dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu nalar. Namun kata nalar ini secara lughawi berarti memperlihatkan atau melihat. Namun bila digunakan untuk objek abstrak artinya menjadi memikirkan. Nah, selanjutnya kata ra'yu juga bisa memiliki arti yaitu melihat dengan hati atau pandangan hati. Setelah itu upaya berpikir dan merenung juga mendapatkan ma'rifah dan menetapkan sesuatu yang benar terhadap masalah yang tanda-tandanya bertentangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan dan cara penggunaan ra'yu dalam fikih. Nah, di sini kita akan membahas tentang sebagaimana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Yang dimana kedudukannya sebagai khalifah, kita harus patuh kepada Allah dan tidak boleh berpaling darinya. Sebagai khalifah yang berhubungan dengan Allah yang Maha Pencipta manusia, harus selalu berbakti kepadanya. Adapun bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama bakti langsung kepada Allah atau disebut hablum minallah, yaitu memelihara tali hubungan dengan Allah. Yang kedua, bakti kepada Allah melalui bakti kepada manusia, yaitu dengan berbuat baik kepada manusia sesamanya yang disebut hablum minan nas. Dalam kedua bentuk hubungan, bakti itu harus berjalan serentak untuk menghindarkan diri dari murka Allah. Nah, di sini ada juga bentuk dan tata cara berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbuat baik kepada sesama manusia yang harus didasarkan dan mengikuti wahyu yang diturunkan Allah. Tidak boleh mengikuti selain dari itu. Dari prinsip di atas, maka seluruh tingkah laku manusia dalam usahanya mencapai hidup yang baik di dunia dan akhirat harus mengikuti dan berdasarkan kepada wahyu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Griana, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang batas penggunaan ra'yu. Nah, pada prinsipnya penalaran dipergunakan dalam menetapkan hukum terhadap suatu kejadian bila tidak terdapat aturan-aturannya secara harfiah. Namun begitu pula dalam keadaan-keadaan tertentu, ra'yu atau disebut dengan nalar dapat digunakan terhadap hal-hal yang sudah ada nasnya
tetapi dalam pengaturannya tidak dikemukakan secara pasti. Namun demikian, ra'yu itu dapat digunakan dalam dua hal, yaitu seperti: satu, dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. Jadi dalam hal ini mujtahid menemukan hukum secara murni dan tidak akan berbenturan dengan ketentuan nas yang sudah ada karena memang belum ada nasnya. Mungkin hasil penemuan mujtahid itu berbeda dengan yang lebih dahulu menemukannya, tetapi yang demikian itu tidak ada halangannya dikarenakan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama dan dikarenanya dapat berdiri sendiri. Disinilah dapat timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang tidak akan mungkin dipersatukan dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya, tetapi dapat dikaitkan hukumnya pada lafaz yang ada dalam nas atau yang dinamakan hukum yang tersirat. Dalam penggunaan ra'yu dapat juga berlaku sebagaimana yang berlaku pada bentuk pertama di atas. Namun selama tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang dipertentangkan hukum nasnya, perbenturannya dengan hasil penemuan mujtahid terdahulu tidaklah merupakan suatu halangan. Yang kedua, dalam hal-hal yang sudah diatur dalam nas tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak secara pasti. Nas hukum dalam bentuk ini dapat memberikan kemungkinan pemahaman. Jika dapat kemungkinan pemahaman, maka di sini terdapat lapangan bagi ra'yu. Di dalam ketidakpastian ini, mujtahid mencoba menggali maksudnya. Hasil penggalian sekelompok mujtahidi antaranya Syafi'iyah, yaitu memperhatikan petunjuk dan qarinah yang ada. Mereka menetapkan batas 3 kali suci. Masuklah kita ke pembahasan berikutnya, yaitu kekuatan hukum hasil temuan nalar dan contoh ra'yu sebagai dalil hukum fikih. Jadi kekuatan hukum berdasarkan ra'yu adalah zani atau tidak pasti, yang artinya apa yang dicapai oleh seseorang mujtahid tentang hukum suatu kejadian hanya berdasarkan dugaannya yang kuat tentang hukum sesuatu kejadian. Mujtahid tidak dapat memastikan bahwa itulah hukum Allah. Ketidakpastian itu disebabkan oleh adanya kemungkinan kesalahan pada penemuannya, sedangkan hukum tidak mungkin salah. Tetapi bila orang mampu menggunakan ra'yu melakukan pengkajian dengan memenuhi ketentuan yang berlaku tentang suatu peristiwa hukum dan ternyata hasil pertemuan mereka adalah sama atau kolektif, maka kemungkinan salah dapat dihindarkan karena tidak mungkin secara kolektif mereka mengalami kesalahan. Jadi apabila mereka menghasilkan suatu pendapat, berarti Allah telah membimbing mereka. Bila secara pribadi mereka berijtihad menghasilkan hukum yang zani, maka kesepakatan ra'yu mereka menghasilkan hukum yang qat'i. Jadi penemuan ijtihad atau disebut dengan ra'yu harus dipahami sebuah kebutuhan yang tentunya disetujui oleh Tuhan. Apalagi manusia dihadapkan dalam situasi perubahan, kompleksitas dalil, kompleksitas masalah. Keterbatasan dalil nas adalah konsideran hukum menjustifikasi kekuatan ijtihad. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.